Shalom, selamat sore rekan-rekan sekerja semua di Yayasan Mahaboga Marga dan seluruh warga Jemaat GKPB dimanapun berada. Saya merasa bersyukur pada Tuhan karena pada sore hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan testimoni tentang pengalaman saya terkena COVID-19 pada bulan lalu. Pertama-tama ketika saya mendengar hasil tes swab saya di Rumah Sakit Kapal dan dinyatakan positif, pada saat itu saya sedikit merasa cemas karena baru saja mengikuti sidang Majelis Sinode Lengkap yang kedua, itu pada hari Jumat, dan saya tes pada hari Sabtu. Dan hasilnya saya dapatkan pada hari Senin. Saya merasa cemas juga untuk seluruh karyawan Gereja Bali, khususnya yang bekerja di kantor Sinode, di mana sidang MSL itu diadakan di kantor Sinode. Kemudian saya khawatir juga karena pada hari Senin itu ada rapat dengan rekan-rekan pendeta yang bekerja sebagai pengurus di MPUK Provinsi Bali. Jadi ketika saya dinyatakan positif COVID, saya teringat dengan mereka. Dan ketika saya cerita di rumah kepada keluarga, mereka juga mengalami kegelisahan karena harus dikarantina selama 14 hari. Dan saya pada sore hari juga melapor ke pimpinan DPRD Bandung, Pak Made Sunarte, dan juga kepada klien di Banjartangap dan pengurus di lingkungan perumahan Lumbung Lestari. Dan mereka juga cemas ya, khususnya di lingkungan, di perumahan. Kalau mengingat teori-teori sebelumnya, kalau di satu perumahan ada orang yang terinfeksi, itu semuanya merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Nah, kemudian syukur sore harinya saya ditelepon oleh pihak puskesmas dan saya diharapkan untuk bisa mengikuti karantina seperti yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, yaitu menjalani masa karantina di Hotel Ibis di Kuta. Nah, setelah saya menjalani masa karantina di Kuta, saya mulai merasa tenang. Demikian juga anak-anak, istri, dan seluruh keluarga dapat diberikan informasi. Mereka juga sudah mulai merasa tenang. Demikian juga kawan-kawan di Sinode, mereka mendukung, meliburkan karyawan selama 2 hari. Lantas diikuti juga tes swab oleh Majelis Sinode Harian dan beberapa kawan lainnya. Nah, kemudian hari-hari berikutnya setelah menceritakan semua pengalaman pertama ini, saya mendapatkan dukungan yang luar biasa, baik dari pihak Majelis Sinode Harian, dari para pendeta, dari warga Jemaat Gabriel Pegending, dari lingkungan di perumahan Lumbung Lestari, dan dari banyak pihak lagi yang mensupport dan mendukung sehingga keadaan mulai dapat berjalan dengan baik. Nah, itu sedikit kesan-kesan awal ketika saya baru pertama kali dinyatakan COVID. Nah, kemudian yang kedua, ketika sudah menjalani masa karantina di Hotel Ibis, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada pemerintah, di mana saya melihat bahwa penanganan COVID-19 ini sangat bagus sekali. Pemerintah berupaya keras untuk dapat mengatasi hal ini. Yang pertama tentu yang
sakitnya agak parah itu dirawat di rumah sakit, sedangkan yang disebutkan OTG atau tidak terlalu parah dirawat di hotel. Nah, saya bersyukur mendapatkan perawatan di hotel. Kemudian di situ sudah diberikan aturan jam berapa harus tidur, kemudian jam berapa harus bangun, kemudian meminum vitamin, berjemur, dan mengikuti seluruh aturan yang diberikan. Puji Tuhan tidak terlalu lama, walaupun saya mengalami sekali swab di sana dan dinyatakan masih positif, tetapi tidak terlalu khawatir seperti yang waktu pertama. Nah, kemudian saya melihat penanganan sangat bagus dari para medis. Ya, pagi hari kita sudah diperiksa suhu tubuh, kemudian juga tensi diperiksa, demikian juga oksigen. Nah, setelah dinyatakan bagus, baru kita mengambil sarapan untuk kita makan pagi. Para petugas medis menggunakan pakaian APD, kemudian dengan kesantunan dan keramahan mereka membuat kita tidak mengalami ketakutan dan kekhawatiran, tetapi memiliki rasa optimisme untuk bisa sembuh dari COVID ini. Puji Tuhan, saya hanya mengikuti masa karantina di hotel itu hanya selama 7 hari. Hasil tes swab yang kedua di hotel sudah dinyatakan negatif, sehingga saya diperbolehkan pulang dan masih menjalani masa karantina lagi 1 minggu supaya genap menjadi 14 hari. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang saya hormati dan yang saya kasihi, pada masa karantina di hotel itu saya betul-betul ingin memberi apresiasi kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Provinsi Bali dan juga Kabupaten Badung, yang sungguh-sungguh telah dapat bekerja keras dan menangani masalah COVID ini dengan sangat profesional dan sangat baik, sehingga masyarakat yang terpapar atau terinfeksi COVID ini dapat ditangani dan bahkan disembuhkan. Nah, kemudian bagian yang terakhir, saudara-saudara, saya ingin memberikan satu penguatan bagi saudara-saudara yang mungkin saja hari ini atau mungkin di kemudian hari bisa saja terpapar atau terinfeksi virus corona 19. Yang pertama ingin saya katakan adalah jangan panik atau jangan takut, akan khawatir. Jadi kunci daripada cara untuk menangani virus ini adalah ketenangan. Ketika kita tenang, ketika kita tidak panik, ketika kita tidak khawatir, kita bisa menjalani proses ini secara normal. Ya, memang sedikit akan ada demam, ada rasa panas, rasa batuk, penciuman mungkin tidak akan terasa, tapi itu semuanya bisa berlalu setelah kurang lebih selama 7 hari. Nah, yang berikut adalah pada saat orang itu terinfeksi atau terpapar COVID-19, semua pihak, baik itu keluarga, baik itu masyarakat, baik itu warga gereja, para pendeta dan vikaris, baik itu para pejabat dan para pimpinan yang ada di sekitarnya, harus memberikan dukungan yang positif. Tidak memberikan stigma atau mengucilkan orang yang terpapar tersebut. Karena dukungan ini akan sangat memberi kekuatan dan pertolongan bagi mereka yang terpapar. Nah, oleh karena itu, berilah dukungan, berilah support, berilah doa, dan pada masa karantina khususnya berilah bantuan ya. Karena ketika di karantina satu keluarga misalnya begitu, bantuan yang berupa doa dan juga materi sangat diperlukan. Pengalaman saya dalam hal ini, saya memiliki cucu yang umurnya baru 2,5 tahun ya. Jadi ketika memasuki masa karantina,
Kalau untuk food ya, untuk yang dewasa itu kan bisa pesan saja makanan dan sebagainya. Tapi kalau untuk pesan pampers itu jarang. Jadi ada orang-orang ya, ada keluarga, ada juga warga jemaat dan juga warga di perumahan ini memikirkan cucu saya, gitu, sehingga diberikanlah makanan untuk yang seusia 2,5 tahun, termasuk pampers juga. Nah, di situ saya melihat perhatian yang sangat luar biasa ya. Jadi ini perlu dikembangkan dan diteruskan sehingga di kemudian hari kalau ada keluarga, ada tetangga, ada sahabat kita yang terpapar, kita segera bisa memberi dukungan yang positif kepada mereka. Ya, terima kasih kepada Yayasan Mahaboga Marga yang terus-menerus menyatakan kasih Allah di tengah-tengah berbagai penderitaan umatnya, khususnya yang terkena COVID-19. Biarlah kiranya ini menjadi berkat bagi GKPB, bagi MBM, dan bagi semua warga yang ada di Pulau Bali. Demikian sedikit testimoni yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.